Halo guys, ketemu lagi di channel Republika Mahasiswa. Di video kali ini kita bakal ngebahas tentang kampus tertua yang ada di Indonesia. Kurang lebih ngomongin universitas dan juga institut gitu ya, entah negeri ataupun swasta yang sudah berdiri sejak zaman kemerdekaan dulu dan sekarang sudah berkembang menjadi kampus-kampus ternama gitu, yang mungkinnya salah satunya kampus kalian. Nah, kira-kira kampus mana aja sih yang paling tua yang ada di Indonesia? Dan sudah seberprogres apa kampus itu? Nah, langsung aja kita bahas. Tapi sebelum itu pastikan kalian udah like dan subscribe channel Republika Mahasiswa ya. Let's go! Nah, kita mulai dari yang pertama dulu ya. Ini merupakan salah satu kampus tertua di Indonesia, yaitu adalah Universitas Indonesia tentunya. Didirikan pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1849. Yang dimana itu belum merdeka ya. Nah, Universitas Indonesia ini merupakan universitas tertua di Indonesia yang berawal dengan sebutan Sekolah Ilmu Kesehatan dan Vaksin atau Opleiding van Eleven for the Genezen Heelkunde en Vaksin. Wah, sorry kalau penyebutannya salah. Perguruan tinggi ini dibentuk sebagai jawaban atas banyak masalah kesehatan di Hindia Belanda, khususnya di Pulau Jawa. Sejak saat itu, kampus ini terus melahirkan dokter-dokter dan menjadi cikal bakal Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia modern saat ini. Hingga pada tahun 1954, kampus ini secara resmi deh menjandang nama sebagai Universitas Indonesia yang kalian kenal sekarang. Pada masa pergerakan nasional, banyak tokoh-tokoh jebolan kampus ini yang terlibat aktif nih dalam perjuangan politik. Sebut aja kayak Dr. Sutomo, Dr. Cipto Mangkusumo yang tergerak mendirikan organisasi Budi Utomo atau cikal bakal sekolah zaman dulu gitu. UI terus berkembang menyesuaikan kebutuhan zaman modern. Saat ini UI menyelenggarakan program pendidikan sarjana, pasca sarjana, dan juga program vokasi. Buat kalian ada yang bermimpi masuk UI mungkin? Nah, bisa banget ya. Belajar dengan keras, karena masuk UI itu susah banget guys. Selanjutnya nih, nomor 2, ada kampusnya anak-anak teknik ya, yaitu ada Institut Teknologi Bandung. Nah, Institut Teknologi Bandung atau ITB ini termasuk sebagai kampus tertua di Indonesia yang didirikan pada tahun 1920 dengan nama The Technische Hogeschool te Bandung atau TH. Mulai 2 Maret 1959, kampus ini resmi menyandang nama sebutan yaitu ITB. Melansir dari laman ITB, awalnya pemerintah Hindia Belanda tuh mendirikan kampus ini sebagai jawaban untuk memenuhi kebutuhan tenaga teknik. Hogeschool te Bandung berhasil menjaring 28 orang mahasiswa. Dari jumlah ini hanya 2 orang aja yang merupakan pribumi. Dan 4 tahun kemudian, Hogeschool te Bandung berhasil meluluskan 12 orang insinyur pertamanya. Nah, status Hogeschool te Bandung pun berganti dari swasta menjadi instansi pemerintah. Pada tahun 1926, Hogeschool te Bandung meluluskan 19 orang insinyur dengan 4 orang diantaranya adalah pribumi guys. Dan salah satunya kalau kalian tahu itu adalah Presiden pertama Republik Indonesia, yaitu Pak Insinyur Soekarno. Makanya Pak Soekarno tuh gelarnya IR ya kan, yaitu insinyur. Dan beliau adalah alumni dari kampus ITB ini. Saat ini ITB memiliki 12 fakultas dan sekolah dengan 131 program studi dan 111 kelompok keahlian. Pokoknya kampus ITB ini udah ternama banget deh di Bandung dan menjadi kampus atau institut teknik yang cukup terbaik gitu di Indonesia, masuk pada jajarannya. Nah, selanjutnya nih di nomor 3 ada kampus swasta tertua di Indonesia, yaitu Universitas Islam Indonesia. Perguruan tinggi yang berada di Yogyakarta ini didirikan pada masa kemerdekaan, yaitu 8 Juli 1945. Awalnya kampus ini tuh bernama Sekolah Tinggi Islam atau STI. Nah, pendirian STI merupakan hasil sidang umum Majelis Joro Muslimin Indonesia atau Masyumi. Beberapa tokoh nasional hadir dalam sidang ini. Di antaranya ada Muhammad Hatta, Muhammad Natsir, Muhammad Rum, hingga Kiai Haji Wahid Hasyim. STI terus berkembang waktu ke waktu hingga setelah 2 tahun merdeka Republik Indonesia pada tanggal 3 November 1947, STI resmi berubah nama menjadi Universitas Islam Indonesia. Selanjutnya nomor 4 ada Universitas Airlangga yang didirikan pada tahun 1954, tepatnya 10 November. Namun cikal bakal UNER ini udah ada sejak tahun 1847 melalui usulan kepada pemerintah Hindia Belanda untuk mendirikan pusat pendidikan kesehatan di Jawa. Karena pada masa itu tuh butuh banget kita banyak tenaga kesehatan. Usulan itu pun ditindaklanjuti pada tahun 1849 dengan mendirikan Nederlands Indisch Artsen School atau NIAS pada 1923.
Dan melansir dari halaman UNER sendiri, saat ini akhirnya UNER memiliki program studi nggak cuman kedokteran aja. Semua jurusan dengan jenjang sarjana, magister, doktoral, bahkan vokasi pun ada di kampus itu. Bahkan juga sekarang udah ada kelas internasionalnya. Pokoknya keren banget di kampus satu ini yang ada di Jawa Timur. Nomor 5, kalau kalian nanya perguruan tinggi negeri paling tua di Indonesia secara resmi yang didirikan pemerintah itu apa? Ya sebutannya tuh ya Universitas Gadjah Mada ini atau UGM. Karena ini didirikan langsung oleh pemerintah Indonesia yang resmi pada saat itu, setelah kemerdekaan pada tahun 19 Desember 1949. Melansir dari halaman UGM, kampus ini tuh awalnya bernama Universitas Negeri Gadjah Mada. Saat itu UGM merupakan gabungan dari sejumlah perguruan tinggi sekolah yang sudah ada sebelumnya, digabungin menjadi satu dan akhirnya menjadi UGM. Saat ini UGM memiliki 18 fakultas, 2 sekolah, 265 program studi, 111 program double degree, dan 23 pusat studi. Pokoknya ini juga menjadi kampus favorit yang paling banyak diminati setiap tahunnya oleh anak-anak SMA yang baru lulus, guys. Nah, selanjutnya ini adalah kampus atau universitas tertua yang ada di Indonesia bagian timur. Nah, ada Unhas atau Universitas Hasanuddin. Universitas ini berada di kota Makassar, Sulawesi Selatan, yang didirikan pada 10 September 1956. Cikal bakal Unhas ini sudah ada sejak tahun 1947 dengan berdirinya Fakultas Ekonomi yang merupakan cabang dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Nah, pada perjalanannya, Fakultas Ekonomi ini sempat dibekukan menyusul kekacauan yang terjadi di Makassar. Fakultas ini diaktifkan kembali pada tahun 1953 dan perubahan besar terjadi pada Fakultas Ekonomi itu, dipimpin oleh Prof. Dr. Andes Woolhoff dan sekretarisnya Dr. Andes Muhammad Baga. Keduanya memimpin proses kelahiran Universitas Hasanuddin pada 10 September 1956. Dan terakhirlah Universitas Hasanuddin yang sebagai kampus perguruan tinggi negeri terfavorit juga di Indonesia Timur. Nomor 7 ada Universitas Pajajaran atau biasa kita kenal dengan sebutan UNPAD yang merupakan perguruan tinggi negeri tertua juga yang ada di Indonesia yang didirikan langsung oleh pemerintahan resmi setelah kemerdekaan. Berdiri pada tanggal 11 September 1957. Nah, kampus yang satu ini berada di Jawa Barat berdekatan dengan ITB. Sebenarnya pada tahun 1950-an, Bandung tuh udah memiliki beberapa universitas. Salah satunya perguruan tinggi pendidikan guru dan juga sekolah Fakultas Teknik dan Fakultas FMIPA milik Universitas Indonesia dan juga Hogeschool Bandung atau ITB. Nomor 8 ada Institut Teknologi 10 November atau biasa kita kenal juga dengan sebutan ITS ya teman-teman. Nah, gak berselang lama setelah UNPAD berdiri, tepatnya pada 10 November 1957 di Jawa Timur juga akhirnya berdiri nih sebuah institut yang bernama Institut Teknologi 10 November atau ITS. Pada saat itu salah satu kampus tertua di Indonesia ini masih menjadi bagian dari Yayasan Perguruan Tinggi Teknik atau YPTT. Pada akhirnya resmi juga nih menjandang nama ITS pada tahun 1961. Pokoknya kampus ini mengembangkan banyak sekali tentang pembelajaran teknik dan juga pengembangan teknologi yang super maju teman-teman. Nomor 9 ada Universitas Diponegoro atau Undip. Nah, kampus ini merupakan kampus tertua juga yang ada di Indonesia yang terlahir sebagai kampus swasta lalu berubah menjadi kampus negeri nih teman-teman. Yang merupakan kampus yang cukup dikenal di Jawa Tengah, terutama di kota Semarang. Nah, awal berdirinya Undip itu yaitu dimulai dari sekitar awal tahun 1950-an. Nah, karena kebutuhan dari masyarakat Jawa Tengah itu kehadiran sebuah universitas atau tempat pendidikan dan berdirilah kampus berikutnya yang berstatus swasta dengan nama Universitas Semarang yang resmi dibuka pada tanggal 9 Januari 1957. Seiring berjalannya waktu, pada Disnatalis Universitas Semarang pada 9 Januari 1960, Presiden Republik Indonesia I.R. Soekarno mengganti namanya lah, yang sebelumnya Universitas Semarang menjadi Universitas Diponegoro. Nomor 10, perguruan tinggi tertua berikutnya ada Institut Pertanian Bogor atau IPB.
Kalau dari namanya aja kan udah tau lah ya, kalau kampus satu ini tuh ada di kota Bogor di Jawa Barat. Nah, awal berdirinya IPB itu merupakan sekolah pertanian atau fakultas pertanian yang ada di Universitas Indonesia. Yang kalian tahu UI sudah berdiri lebih dahulu. Nah, yang sebelumnya bagian dari UI akhirnya memecahkan diri dan membuat entitas namanya sendiri sebagai Institut Pertanian Bogor yang resmi pada 1 September 1963. Buat kalian semua rasanya pasti banyak deh yang mau masuk kampus satu ini. Terutama buat kalian yang anak-anak IPA nih. Nah, jadi itulah beberapa jajaran kampus tertua yang ada di Indonesia. Gimana menurut kalian? Apakah udah cukup tua gitu kampus-kampus ini yang terlahir di tahun 1900-an? Atau bahkan lebih tua kakek nenek kalian gitu ya? Atau mungkin kalian bisa nanya nih, kakek nenek kalian sempat gak sih berkuliah di kampus-kampus tertua ini? Kalau sempet, wah berarti keren banget sih kakek nenek kalian. Karena di masa itu untuk mendapatkan pendidikan tuh rasanya sulit banget ya. Hanya orang-orang khusus aja gitu. Kalau dilihat dari kampus-kampusnya rasanya semakin tua semakin terkenal ya. Entah itu namanya ataupun kualitasnya. Yang udah kita nggak ragukan lagi yang berkembang hingga sampai saat ini. So buat kalian yang mau kuliah coba tulisin kampus yang mau kalian masukin ya. So segitu aja video dari gue. Like video ini kalau suka, dislike aja kalau nggak suka. Dan sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.